Kabar bahwa Indonesia akan memborong A-10 Thunderbolt 2 dari Amerika Serikat langsung memicu perhatian luas. Pesawat legendaris yang dijuluki tank killer ini seolah tiba-tiba masuk dalam radar modernisasi pertahanan nasional. Namun di balik euforia tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar, apakah ini benar langkah strategis yang terukur atau sekadar narasi yang belum sepenuhnya akurat? Karena dalam dunia militer, keputusan besar tidak pernah sesederhana headline, ada kalkulasi, ada konteks, dan ada realitas operasional yang seringkali luput dari sorotan. Jadi sebelum menarik kesimpulan, mari kita luruskan bersama, karena justru disinilah letak cerita yang jarang dibahas. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengurai isu ini secara terstruktur melalui 3 poin utama. Pertama, memahami secara mendalam peran, karakteristik, serta filosofi operasional A-10 Warthog sebagai platform close air support yang dirancang untuk dominasi di medan tempur darat. Kedua, menilai tingkat relevansinya terhadap kebutuhan dan doktrin militer Indonesia saat ini, khususnya dalam konteks geografi, ancaman dan pola konflik kawasan. Dan ketiga, mengkaji secara objektif apakah potensi keputusan untuk mengadopsi platform ini benar-benar realistis, baik dari sisi strategi pertahanan maupun kesiapan operasional di lapangan. A-10 Warthog pada dasarnya adalah platform close air support yang dirancang untuk terbang rendah, tahan terhadap kerusakan, dan memberikan dukungan langsung ke pasukan darat dengan daya hancur tinggi, kemampuan yang sudah terbukti dalam konflik berintensitas rendah hingga menengah. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada lingkungan ancaman. Di ruang tempur dengan pertahanan udara terbatas, A-10 tampil optimal, tetapi dalam skenario modern dengan sistem anti-akses dan pertahanan berlapis, perannya menjadi semakin terbatas. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, kebutuhan strategis lebih condong pada jangkauan luas, respons cepat antar wilayah, dan fleksibilitas multimisi sehingga platform multirole dan pesawat patroli maritim seringkali dinilai lebih relevan dibandingkan aset spesialis seperti A-10. Lalu muncul nama Prabowo Subianto dalam narasi ini yang kerap dikaitkan langsung dengan keputusan pembelian. Namun dalam praktiknya, setiap akuisisi alutsista tidak pernah berdiri pada satu figur semata, melainkan melalui rangkaian proses yang panjang dan terstruktur dimulai dari evaluasi teknis yang ketat, penilaian kebutuhan operasional, hingga kalkulasi geopolitik yang mempertimbangkan keseimbangan kawasan dan hubungan antar negara. Pada titik ini, narasi publik seringkali terjebak dalam penyederhanaan yang berlebihan, seolah keputusan strategis dapat direduksi menjadi satu aktor atau satu momentum, padahal realitasnya jauh lebih kompleks, melibatkan banyak institusi, kepentingan, dan dinamika yang tidak selalu terlihat di permukaan. Yang sering terlewat, akuisisi jet tempur bukan sekadar beli, tapi soal biaya operasional jangka panjang, logistik, dan keberlanjutan. A-10 memang terbukti di medan tempur, namun sebagai platform lama yang mulai dikurangi oleh Amerika Serikat, tantangannya kini ada pada relevansi ke depan. Bagi Indonesia, pertanyaannya bukan lagi soal kemampuan hari ini, tapi apakah masih adaptif, efisien, dan layak untuk 20 tahun mendatang, dan disinilah inti diskusi strategi sebenarnya. Jadi, apakah rencana pembelian A-10 Warthog oleh Indonesia benar-benar mencerminkan langkah strategis yang matang, atau sekadar dinamika wacana yang belum sepenuhnya terkonfirmasi? Jawabannya membutuhkan pembacaan yang lebih dalam dari sekadar judul besar. Dalam dunia pertahanan modern, keputusan tidak hanya ditentukan oleh reputasi platform, tetapi oleh kesesuaian dengan kebutuhan operasional dan arah ancaman ke depan. Karena pada akhirnya, kekuatan militer bukan tentang apa yang paling ikonik, melainkan apa yang paling relevan dan siap digunakan secara berkelanjutan. Jadi, masih yakin kondisinya seperti yang terlihat?